Ya makanya nggak heran gitu ya kalau kemudian Gibran itu sampai jengkel gitu. Gibran bilang, wah saya jengkel kali nih, apa namanya, Piala Dunianya malah nggak ada. Lawang udah dipersiapkan lama, kemudian ada anggaran, ada persiapan, ada energi yang diluangkan, kok malah nggak ada. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu gagal paham. Yang sebenarnya dia gak ngerti permasalahan, tapi pura-pura ngerti, bahkan ngerasa paling ahli sendiri. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita-cerita atau narasi pembelaan dari kelompok relawan-relawan Ganjar. Ya karena sekarang pembelaannya itu ugal-ugalan gitu. Narasi-narasi yang coba dikembangkan oleh kelompok mereka itu udah nggak masuk akal semua. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian menyamakan antara Israel dengan Rusia. Mereka coba berimajinasi gitu, bahwa dulu ketika Rusia tidak bisa ikut Piala Dunia, itu kemudian mau disamakan dengan sekarang gitu. Dengan cara menolak Israel, sehingga harapannya gitu ya, Israel tidak diikutsertakan dalam Piala Dunia U20. Ini imajinasi orang-orang yang nggak punya referensi gitu ya. Ya saya mau bilang bodoh gak enak, masih belum buka puasa ini soalnya. Ya karena menyamakan Rusia dengan Israel itu aneh sekali gitu, salah. Rusia itu sudah dicoret sejak masih babak playoff. Makanya kemudian dia tidak masuk menjadi salah satu peserta final Piala Dunia. Sehingga ya nggak bisa masuk ke Qatar gitu ya. Ya karena bukan menjadi salah satu peserta, dia udah nggak lolos sebelumnya gitu ya. Sama seperti Italia misalkan, meskipun beda. Italia itu karena kalah. Kalau Rusia karena tidak dibolehkan untuk bertanding. Karena sudah dicoret sama FIFA dan UEFA. Jadi itu Rusia gitu ya. Sementara Israel ini sudah lolos kualifikasi. Dia sudah resmi menjadi peserta final Piala Dunia. Udah resmi gitu. Dia tinggal datang aja ke Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi ini dua hal yang berbeda, statusnya beda gitu. Kalau Rusia itu memang sejak playoff sudah nggak bisa bertanding, sementara Israel ini peserta final Piala Dunia gitu. Dan selain itu, yang mungkin juga banyak nggak dipahami oleh orang-orang, termasuk kelompok relawan-relawan Ganjar gitu ya, Rusia itu tidak bisa ikut Piala Dunia di Qatar, itu bukan karena gubernur Qatar nolak. Bukan karena pemerintah Qatar nggak mau menerima Rusia, bukan gitu. Tapi karena Rusia itu dicoret sama FIFA. Udah dicoret memang gitu. Nah sementara Piala Dunia ini kan memang hajatan atau acaranya FIFA. Sementara Indonesia atau Qatar sebelumnya itu cuma menjadi tuan rumah. Menjadi orang atau sebuah negara yang menyediakan tempat dan segala kebutuhan pagelaran Piala Dunia. Hajatnya sendiri ya punya FIFA gitu. Dia yang punya acara. Kita cuma sebagai tuan rumahnya. Jadi secara logis saja kita nggak punya hak atau kemampuan untuk menolak Israel. Nggak bisa gitu. Ya, karena kita statusnya sebagai tuan rumah. Bukan sebagai bukan sebagai organisasi yang punya kekuatan untuk mencoret Israel. Nggak bisa gitu. Ini kok malah mau disama-samakan gitu. Dikira gubernur Qatar dulu nolak Rusia. Jadi ya yang berhak mencoret itu ya cuma FIFA gitu. Karena dia yang punya kekuasaan untuk itu. Ya kita mau nolak, mau gimana pun nggak bisa. Kalau kata FIFA ini lolos, ya sudah lolos gitu. Dan selain itu, posisi Israel dalam Timnas U20 atau Piala Dunia U20 gitu ya. Ini secara posisi jauh-jauh lebih kuat dibandingkan kita Timnas Indonesia. Karena Timnas Israel ini mereka sudah ikut kualifikasi dan kemudian menang, lolos ke babak final gitu Piala Dunia. Sementara Indonesia, Timnas Indonesia, adik-adik kita U20 itu hanya bisa berlaga hanya gara-gara kita menjadi tuan rumah gitu. Ya karena kita tuan rumah, kemudian Timnas Indonesia diloloskan karena sebagai penyelenggara gitu. Sebagai tuan rumah diloloskan.
Ya, tapi Israel enggak, dia posisinya kuat gitu. Jadi misalkan naudzubillah kemudian Indonesia batal menjadi tuan rumah misalkan gitu ya. Timnas Israel masih bisa berlaga dimanapun dia bisa berlaga karena dia lolos sebagai peserta final Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia nggak bisa. Kalau misalkan tuan rumahnya dipindah ke Brazil, Peru, Argentina atau dimanapun gitu ya, bukan di Indonesia, ya timnas kita nggak bisa ikutan. Kalau kita nggak lolos. Ini yang nggak dipahami oleh banyak orang. Ya, jadi dengan penolakan ini, dengan usulan-usulan untuk membatalkan Piala Dunia dan sebagainya, itu mengubur mimpi adik-adik kita yang ingin berlaga di puncak final Piala Dunia U20 gitu. Ya gak logis rasanya gitu, kita mengubur mimpi mereka yang sebenarnya selama ini sudah mereka persiapkan betul gitu. Dan kalau kita sebagai orang yang bisa berpikir, mestinya kan kita bisa ngelihat gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa Piala Dunia ini adalah hajatannya FIFA gitu ya, FIFA yang sebagai pihak yang menyelenggarakan gitu ya, ya maka kita sebagai tuan rumah gak usah ngatur-ngatur terkait apa yang sudah diatur oleh FIFA mestinya gitu. Ini kan sama seperti kayak arisan gitu ya. Ya arisan itu kan kadang dikocok di tuan rumah si A atau si B, si C gitu. Jangan karena kemudian tuan rumah punya masalah sama anggota arisan terus kemudian menolak anggota arisan itu untuk datang ke rumahnya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Lawang dia peserta, nah sama seperti ini. Israel itu adalah bagian atau peserta asosiasi peserta FIFA gitu. Sehingga kalau kita melihat dari surat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu, ketika kita mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sejak tahun 2019 ini sudah diproses gitu ya. Ini prosesnya juga sudah matang banget gitu. Ada tim biddingnya, ada tim negosiatornya, wadah lengkap semua sebelum kemudian Indonesia dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Itu prosesnya panjang sendiri. Ini nggak tiba-tiba gitu. Bukan tiba-tiba kirim surat terus kemudian besok langsung oke. Nggak bisa. Ini lama prosesnya. Nah, dalam proses yang panjang itu, ketika Presiden Jokowi bersurat kepada FIFA, salah satu poin pentingnya gitu ya, adalah pemerintah atau negara Indonesia menjamin semua kebutuhan para peserta final Piala Dunia. Indonesia menjamin keamanan semua peserta dan pertandingan yang diselenggarakan di Indonesia. Kita menjamin itu. Jadi kalau kemudian sekarang muncul narasi takut ada sel tidur, bangunlah, takut ada ancaman, demo dan sebagainya. Itu omong kosong karena kita sudah selesai. Kita udah selesai gitu. Kita udah merasa siap untuk menghadapi itu. Segala kemungkinan terkait sel tidur, ancaman atau apapun itu sudah dipertimbangkan jauh sebelum Indonesia mengusulkan atau mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jauh sebelum itu udah selesai bahasan ini. Jadi kalau sekarang kemudian ada narasi, wah takut sel tidur, ada BIN yang bilang, bukan BIN sih, ada narasi-narasi seolah-olah BIN itu mau agar Piala Dunia ini dibatalkan dan sebagainya. Itu omong kosong gitu. Dulu Pak Jokowi ketika mengirim surat kepada FIFA tahun 2019, ini kan semua pihak sudah dilibatkan. Gimana, siap nggak nih kita untuk menyelenggarakan final Piala Dunia U20? Udah oke semua itu, makanya kemudian Presiden tanda tangan menjamin setiap peserta final Piala Dunia. Nah, yang namanya peserta asosiasi peserta FIFA gitu ya, ya salah satunya adalah Israel gitu. Jadi kalau kita sudah bikin surat siap menerima, menyambut baik semua asosiasi anggota FIFA, ya termasuk salah satunya Israel. Jadi ini nggak ada hubungannya sama, nggak ada hubungan diplomatik lah, kita nggak pernah punya hubungan kerjasama dengan Israel, nggak ada hubungannya karena ini soal FIFA. Ini Piala Dunia, ini hajatan FIFA, kita cuma sebagai tuan rumahnya dan kita menjamin semua pesertanya itu aman, nyaman dan bisa berlaga di Indonesia. Kita sudah sampaikan jaminan itu, kita sudah sampaikan janji itu. Jadi sebagai pemimpin, sebagai negara yang punya karakter gitu ya, yang menepati janji, ya kita harus terima mestinya. Bukan malah kemudian sekarang nolak satu-satu gitu. Ya karena gubernur-gubernur yang nolak seperti Ganjar sama Koster, itu dulu dia juga sudah tanda tangan ini gitu. Akan menerima, menyambut baik asosiasi peserta FIFA. Mereka udah tanda tangan semua. Lah kok sekarang pada nolakin nih gimana gitu. Gubernur Bali terutama, itu sebelumnya kan sudah mengklaim bahwa Bali sebagai tempat
salah satu venue pertandingan Piala Dunia itu diklaim sebagai bagian dari prestasi Koster, gubernurnya. Lah kok sekarang malah nolak, ini apa alasannya, apa gitu. Dan dalam surat yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi yang dikirimkan kepada FIFA, itu jelas di poin akhirnya bahwa jaminan keamanan ini sah dan mengikat. Jadi semua jaminan yang disampaikan oleh pemerintah yang nggak akan ada sara, nggak ada diskriminasi, kemudian siap menyambut baik semua peserta anggota FIFA, termasuk salah satunya adalah Israel, itu keputusan yang jaminannya itu sah dan mengikat. Udah tanda tangan Presiden. Ya kalau sekarang gubernur ada yang nolak, itu aneh. Dia mewakili siapa sebenarnya gitu. Ya karena nggak mewakili negara. Kalau negara kan presiden gitu ya, yang mewakili negara ini. Kalau bicara soal mewakili partai politik, PDI Perjuangan nggak ada pernyataan sikap tuh sampai sekarang gitu. Minimal sampai sekarang nggak ada tuh. Dan ini sebenarnya gitu, yang mungkin juga nggak dipahami oleh banyak relawan-relawan Ganjar adalah sesuatu pemikiran yang hanya fokus untuk membela Ganjar itu sendiri. Mereka nggak mikirin perasaan banyak orang yang selama ini sudah berjuang dan mempersiapkan hajatan Piala Dunia U20 ini. Udah banyak orang berkorban, hampir semua klub yang ada di beberapa wilayah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia seperti Bali dan Jawa Tengah, itu klub-klubnya sudah banyak berkorban. Dan itulah yang disampaikan oleh Mas Gibran. Gitu. Gibran sampai bilang bahwa kita ini sudah melakukan banyak hal. Venue sudah dipersiapkan, PKL sudah dirapikan, kemudian Persis Solo home base-nya sudah dipindahkan. Itu butuh dana, energi yang cukup banyak gitu. Terus kemudian sekarang dengan mudahnya mau ditolak. Ya mungkin bagi relawan Ganjar, mereka nggak mikirin soal perasaan atau energi atau anggaran yang sudah dialokasikan. Karena mereka cuma fokus belain Ganjar kan gitu. Mereka nggak ngerti perasaan banyak orang nih yang sudah selama ini menunggu dan mempersiapkan final Piala Dunia di Indonesia. Mereka nggak ngerti pengorbanan banyak pihak gitu. Jadi ya makanya nggak heran gitu ya kalau kemudian Gibran itu sampai jengkel gitu. Gibran bilang, wah saya jengkel kali nih, Piala Dunianya malah nggak ada. Lawang udah dipersiapkan lama, kemudian ada anggaran, ada persiapan, ada energi yang diluangkan, kok malah nggak ada. Jadi ya aneh gitu. Jadi alasan soal keamanan, soal ada orang yang menggampangkan bahwa kalau kita kena sanksi FIFA atau nggak bisa berlaga dan sebagainya, ya itu sementara aja, nggak mungkin sampai kiamat. Ya memang gitu. Ya tapi gimana dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh ribuan orang di Indonesia sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, gimana? Kalau soal ban atau sanksi, kita nggak khawatir, kita bisa negosiasi lah gitu ya. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak bangsa hari ini, yang sudah diupayakan dengan sedemikian rupa, itu ya tolong dihargai gitu. Bukan malah digambangkan dan seolah-olah bilang, ya nggak apa-apa, nanti kita juga masih bisa berlaga. Jadi ya ada banyak hal yang nampaknya tidak dipahami oleh kelompok relawan Ganjar, termasuk Rusia dan Israel yang kemudian disama-samakan. Nggak ngerti juga soal perasaan banyak orang yang sudah mempersiapkan final Piala Dunia ini. Dan kemudian di luar itu gitu ya, Piala Dunia U20 di Indonesia, ini soal harkat martabat dan nama baik Indonesia. Karena kalau sampai nggak jadi, dibatalkan, ini negara-negara lain akan berpikir, oh ada masalah apa kok dibatalin? Nggak mampu atau gimana kan gitu. Ya, malu gitu. Padahal kita sebelumnya sudah menyatakan diri atau mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kita yang mengajukan lah, kok kita yang nolak. Ya kalau tahu kayak gini, nggak usah ngajukan sekalian gitu. Kalau kita kemudian berpikir bahwa Israel nggak boleh ikut serta dalam ajang apapun yang ada di Indonesia, ya sekalian aja kita batalkan semua bidding yang sudah dilakukan gitu. Karena kan kita punya rencana katanya mau jadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2036. Kemudian ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034 gitu ya. Ya karena sekitar 11 tahun lagi gitu kan. Ya sekarang kan kita coba jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nanti 10 tahun lagi kita jadi tuan rumah Piala Dunia yang grup senior gitu kan. Ini kan rencana-rencana yang sudah kita persiapkan, bidding-bidding sudah kita ajukan gitu. Kalau kita nggak mau nerima Israel, ya lupakan semua ini. Karena Israel itu menjadi peserta di Olimpiade dan
Piala Dunia. Ya lucu gitu. Nanti kita terpilih jadi tuan rumah Olimpiade, nolak lagi, nggak mau nerima Israel. Ya sekalian aja Indonesia nggak usah ikut-ikutan dalam kancah internasional karena di mana-mana ada Israelnya. Gitu. Dan selain itu saya ngelihat bahwa fakta-fakta sebelumnya gitu ya, sebenarnya atlet-atlet Israel itu sudah banyak yang pernah berlaga di Indonesia dan ada yang akan berlaga di Indonesia. Ya memang bukan kejuaraan Piala Dunia gitu ya, tapi event-event yang lain seperti badminton dan lain-lain gitu. Itu sudah banyak yang pernah bermain di Indonesia dan itu nggak ada masalah tuh, biasa aja gitu ya. Dan kemudian itu menjadi nggak masuk akal kalau kemudian kita merasa bahwa karena nggak punya hubungan diplomatik jadi kita tidak bisa menerima kedatangan Israel. Omong kosong itu. Omong kosong. Lah buktinya bisa kok gitu ya. Ya ini kan soal kemauan aja gitu. Sama seperti IPU di Bali kemarin, Inter-Parliamentary Union yang diketuai oleh Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR gitu ya. Dan kita menjadi tuan rumah. Itu juga kan anggota parlemen dari Israel itu juga ikut datang ke Bali. Gak ada masalah tuh. Masa yang atlet sepak bola gak boleh? Lawang anggota parlemennya aja boleh. Jadi urusan-urusan administrasi itu bisa diatur mestinya gitu, dan Puan Maharani ya paham betul soal ini gitu. Ya karena kalau kita ngelihat gitu ya, sekarang kan DPR membantah gitu bahwa kedatangan parlemen Israel ke Indonesia itu bukan atas undangan Indonesia. Ya semua orang juga tahu gitu. Kedatangan timnas Israel ke Indonesia itu juga bukan karena kita ngundang, enggak. Karena dia adalah peserta FIFA dan kita tuan rumahnya, cuma itu. Sama persis seperti IPU. IPU itu kan mengadakan pertemuan dan kemudian tuan rumahnya di Bali gitu ya. Salah satu pesertanya adalah Israel. Ya dia ikutlah ke Indonesia. Jadi ini sama persis gitu. Jadi kalau untuk mencari solusi maka ya kita harus belajar dari IPU tadi gitu. Loh buktinya anggota parlemen bisa, masa yang lain anggota profesional pesepak bola gak bisa sih, atlet gak bisa? Mestinya bisa gitu. Nah, jadi kalau sampai di sini gitu ya, saya ngelihat banyak orang yang nggak paham terkait apa yang sedang terjadi di Indonesia hari ini, sehingga ya pembelaan-pembelaannya itu ngaco-ngaco semua. Tapi ya begitulah cara bermain narasi. Kita itu memainkan pola pikir terkait apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain, berharap alasan atau argumentasi kita itu bisa diterima, meskipun sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataannya. Gitu ya. Ya karena kalaupun misalkan kita sebagai negara mau menolak Israel, maka yang berhak untuk menolak adalah Presiden Indonesia atau PSSI. Ya dua orang ini gitu mestinya gitu. Bukan gubernur, bukan wali kota, bukan. Ya wali kota nggak ada yang nolak sih, gubernur aja. Bukan. Jadi mereka ini nggak punya hak sebenarnya, sehingga bagi saya gitu ya, kalau memang mau nolak ya harusnya presiden. Dan karena ini sudah terjadi, nasi sudah terlanjur menjadi bubur, masalah sudah terlanjur terjadi gitu ya. Dan relawan-relawan Ganjar sekarang juga banyak yang menginginkan agar Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu nggak bereferensi sekali gitu ya. Mau saya bilang bodoh nggak enak, belum buka puasa lagi. ya karena gini loh. Masalah ini ditimbulkan oleh mereka gitu ya, oleh idola mereka. Terus kemudian sekarang berharap agar Pak Jokowi menyelesaikannya. Yang buang kotoran siapa, yang suruh nyuci siapa. Tapi ya sudah, karena ini sudah terjadi dan saya harap ini tetap bisa dilaksanakan di Indonesia karena sampai sekarang memang sudah ada pembatalan drawing di Bali. Tapi belum ada pengumuman resmi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Meskipun ya jadi kecil harapan kita untuk menjadi tuan rumah. Tapi dengan FIFA membatalkan drawing di Bali itu menunjukkan sikap tegas FIFA merespon pernyataan-pernyataan gubernur-gubernur di Indonesia gitu. Sehingga ya, ke depan saya masih tetap berharap ini bisa diselenggarakan dan pihak-pihak yang punya kemampuan atau kekuatan untuk melakukan diplomasi atau negosiasi di FIFA sana itu harus bersatu semuanya gitu. Seingat saya setidaknya gitu ya, menurut saya ada 4 orang yang ini sama-sama harus solid dan satu suara satu tujuan. Yaitu adalah Erick Thohir sebagai ketua PSSI hari ini, sebagai orang yang pernah menjadi presiden Inter Milan dan punya jaringan khusus kepada FIFA yang sebelumnya sudah terbukti berhasil mengademkan FIFA terkait kasus Kanjuruhan. Ya semoga Erick Thohir bisa menyelesaikan negosiasi ini dan menjadi pahlawan untuk kita semua.
Kemudian ada juga Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, ini juga perlu mendampingi karena ini bagian dari hubungan antar negara. Lalu yang juga gak kalah penting sebenarnya adalah Puan Maharani. Puan Maharani adalah orang yang punya pengalaman menggelar IPU gitu di Bali, dan ini sama persis situasinya seperti FIFA. Sama gitu. IPU itu kan ya pesertanya ya salah satunya adalah Parlemen Israel. Salah satu anggota FIFA adalah Timnas Israel, sama gitu. Jadi ya kita perlu lihat bagaimana dulu IPU bisa diselenggarakan, maka semestinya Piala Dunia U20 terkait Israel itu juga mestinya bisa diselenggarakan. Dan di luar itu, Puan Maharani juga adalah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Sehingga semestinya gitu ya, hari ini kan banyak kader-kadernya, kader PDI Perjuangan juga menyampaikan penolakan. Dan posisi Mbak Puan mestinya mampu untuk mengendalikan atau melakukan sosialisasi, konsolidasi atau pemberian pengertian kepada kader-kader PDI Perjuangan di daerah agar bisa satu suara gitu. Ya karena mereka gitu, kader-kader ini kan menolak karena ideologi Bung Karno, karena sikap Bung Karno dulu dan sebagainya. Sementara Mbak Puan kan cucunya Bung Karno gitu. Jadi yang paling bisa meyakinkan kader-kader ya Mbak Puan selain Bu Mega tentunya gitu ya. Jadi ini tiga orang ini, Erick Thohir, Retno Marsudi, Puan Maharani harus sama-sama bekerja keras hari ini untuk ya ke depan tetap bisa terselenggara Piala Dunia U20. Dan terakhir adalah Presiden Jokowi. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah orang yang paling punya kekuatan untuk mengubah sesuatu, sehingga ya kesaktian atau kemampuan itu beberapa hari ini harus dimaksimalkan gitu, karena ini kita sudah masuk ke dalam masa-masa krisis gitu terkait penentuan Piala Dunia U20. Jadi ya suka nggak suka, mungkin banyak orang akan bilang, wah karena Mas Alif dukung Mbak Puan. Nggak ada, saya nggak dukung. Saya nggak pernah mendukung Puan Maharani sebagai capres. Tapi dalam kasus ini, yang mengerti, yang bisa, yang punya kuasa, yang punya kemampuan, salah satu orang yang punya kemampuan untuk menyukseskan Piala Dunia U20 ya Mbak Puan. Suka nggak suka harus kita akui gitu. Selain Erick Thohir, Retno Marsudi, dan Pak Jokowi. Ya harapannya semua orang-orang ini diberikan kekuatan, kemampuan, dan diberikan kelancaran dalam mengurus ini, sehingga akhirnya kita tetap bisa menyaksikan Piala Dunia U20, dan tahun 2034 kita bisa menjadi penyelenggara atau tuan rumah Piala Dunia di grup senior. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.